Dari Cirut saja kisahnya dia. Kamu pernah tengok dia punya live tak? Tidak. Tidak pernah. Dia akan cakap dalam bahasa tak ada. Coming BAS Bahasa dia salah Mandarin. seorang Mandarin speaker jugalah. Mandarin. Okay, Doris J adalah seorang business lady yang sangat-sangat berjaya. Dia umur sekarang 67. 65 ke 66. Dia sejak umur dia 22, 23, dia sudah start keluar, ada sendiri punya accounting firm, ada sendiri punya secretary firm, dan dia seorang entrepreneur, dia seorang investor yang sangat berjaya. Dia boleh hantar 3 orang anak dia untuk pergi belajar luar negara juga. Dan dia juga ada bisnes yang sangat berjaya dan properti yang sangat banyak. Okey, ini adalah tentang latar belakang. Tapi saya bukan nak sebut ini sebab dia sangat kaya, bukan. Tapi dia betapa kaya pun dia sebenarnya seorang yang sangat-sangat hebat. Kalau dia hari ini tak ada rumah, tak ada harta, tak ada company, tak ada apa, kita pun sangat respect dia sebab dia seorang orang apa? Berwibawa. Orang Zangpei Sampai tanya Ruth yang Ruth. lebih depan, tanya saya. Orang tua. Sampai. Orang macam ibu Orang bapa senior, kan, senior. kita punya Orang yang senior kan. kita respect lah. Ya, dia seorang senior yang kita sangat respect dan boleh banyak belajar dari dia. Kebelakangan ini, recently dia build seorang CCA yang menjadi Crown DCA. belum lagi CCA, Crown lah. Crown yang menjadi Crown dalam 4 bulan. Dan Crown ini dia punya latar belakang seorang anak yatim. Okay, orphanage dia seorang orphanage home. Dia seorang anak yatim. Dia sejak kecil lagi dia kena protect diri dan dia sangat garang. Dia sangat tidak bersopan sebab dia mau protection diri. Dia sanggup boleh bergaduh dan fighting dengan orang lain. Tapi sebab Doris J hari ini dia menjadi seorang crown di BE dan dia boleh sharing di dalam Zoom sampai nangis sebab Doris J bagi dia peluang untuk mengenali diri sendiri, bagi dia peluang untuk berubah baik sendiri dan bagi dia peluang untuk berjaya di BE. Ini bukan perkara yang senang. Doris J ambil masa lebih kurang 6 bulan. Barulah boleh ubah Angel Lau. Dulu Doris J punya upline Rex dengan Shin Yin mereka sudah RCCA yang sangat hebat mereka pun tak tahu macam mana boleh handle Angel Lau. Tapi Doris J boleh. Angel Lau marah dia pada awal sebab dia tak tahu Doris J siapa. Dia hanya tahu saya beli Aurora Pens belum sampai 5 hari belum sampai, 1 minggu belum sampai, 2 minggu belum sampai, apa macam dia sampai boleh cakap bahasa kasar dengan Doris J punya. Tapi Doris J tahu latar belakang dia dan dia rasa kasihan kepada dia dan dia rasa ini orang ada peluang boleh berubah baik sebab dia sudah ada peluang berjumpa dengan dia. So kalau kita menjadi seorang leader, kalau kita buka kita punya hati, kita menjadi satu broadband fiber optik, okay? Kita boleh terima berlainan orang punya latar belakang dan kita boleh ada kasih sayang
kita ada passion sampai kita boleh ubah dia. Ini bukan satu perkara senang. Tapi berbaloi. Sebab kita bukan selamat dia sebab bagi dia gaji. Tapi kita selamat dia sebab bagi dia kenal diri sendiri dan cari balik keyakinan dan masa depan. So that's very important. If you can train yourself to become like this, you'll be very happy. Apa yang anda dapat dari BE bukan sahaja kepuasan sebab kekayaan, tapi kepuasan sebab kamu boleh ubah nasib orang. Macam Ruth lah. Kita memang dulu nak cakap dengan Ruth agak susah sebab Ruth bukan sebab kekayaan dia mau buat BE. So kita kata macam mana 139, macam mana boleh jadi pioneer of pioneer di Indonesia, apa peluang besar. Ini tak menyentuh hati Ruth. Tapi produk yang bagus boleh bantu orang. Peluang yang bagus boleh tolong orang, boleh bagi orang nampak harapan. Finally kita tahu, inilah benda yang boleh touch Ruth. Barulah Ruth boleh sampai hari ini. Sebab kalau sekarang Indonesia bukan senang kan. Nak hantar produk pun susah sikit. Nak pinjam kuasa pun upline tak tahu di mana. Di Malaysia hanya boleh nampak di Zoom saja. Udi sentiasa bagi support tapi hanya video call saja. Kan? Tak boleh ada macam keluar nampak tengok betul ke tidak kan? Dulu lagi tak ada. Tak ada online punya testimoni banyak macam ini. Tak ada orang yang sudah berjaya punya sampel. Dulu lagi susah. So saya rasa Tina, kalau kamu kalau saya dengar FORM yang Udi bagi, yang saya nampak dari Facebook, saya rasa Tina juga seorang yang bukan untuk tengok untuk wang saja. Mesti kamu ada sesuatu yang kamu rasa BE boleh realize your dream, to make your dream come true. Saya nak tanya Tina, kenapa kamu buat BE? Sebenarnya ya ini ditanyain terus ya, oke lah saya kasih tahu yang sebenarnya ya. Sebenarnya karena pastor gembala senior waktu itu kan Jakarta kan lagi tutup, nggak bisa kemana-mana ya kan. Nah karena kondisi ekonomi nggak segala macam nggak tenang, dia bilang gini, apa yang ada di depan kamu kerjakan saja. Saya sebenarnya nggak ada passion di bisnis. Saya paling tidak suka berhubungan orang, baik dengan orang karena saya punya kepentingan bisnis. Saya nggak suka seperti itu. Atau saya harus menjilat orang karena saya punya kepentingan bisnis, tunduk sama orang karena saya ada kepentingan bisnis. Saya tidak suka seperti itu. Passion saya cuma pelayanan ya. Nah, cuma waktu dia bilang begitu, terus dikatakan di BE segala macam, saya pikir ya sudah, kalau memang Tuhan mau bawa saya masuk ke BE, pasti ada karakter yang sedang Tuhan mau bentuk di dalam saya, ya kan? Itu yang saya sedang pelajari, apa yang Tuhan mau bentuk di dalam saya. Saya lebih lihat ke karakter sih. Ya, terus terang di BE saya ketemu aneka macam orang. Seringkali kita nggak ngomong apa, dikirain kita ada ngomong. Kita mau ngomong apa, kita seringkali disalahpahamin orang, ya kan? Saya belajar banyak hal, kenal banyak orang, ngadepin orang yang karakternya berbeda dengan saya. Saya itu passion saya mau belajar. Sebenarnya itu aja. Saya nggak ada bilang mau target, mau kejar uang sampai kayak gimana. Saya nggak ada. Saya dari dulu ada uang, tidak ada uang. Saya tipe orang yang selalu menikmati hidup. Jadi bukan uang yang saya cari sebenarnya. Saya cuma mau belajar. Makanya ada tantangan gini, saya mau belajar mengatasinya. Cuman kalau mau dibilang target berapa-berapa, saya nggak bisa pasang target. Cuman yang saya tahu, saya cuma kerja, sisanya saya ngalir saja. Bagus. Ya, kalau itu alasan saya sebenarnya sampai sekarang ada di BE, ya itu.
Bagus. So kamu boleh terima kalau buat BE boleh kaya tak? Ya, kalau itu memang berkat buat saya, kenapa tidak? Ya, saya terus terang saya juga kaget ya, karena saya bukan biasa terima duit punya. Artinya gini, mau apa saya tinggal gesek, tinggal bayar ya kan. Lah lewat BI ini saya baru belajar ngerti, oh dengan uang segini cepat sekali habisnya. Ya itu saya terus terang dapat uang begini juga, jadi saya lebih ngerti nilai uang. Ya, itu aja sih yang saya pelajari. Kalau saya bisa dapat income, kenapa tidak, ya kan? Kalau uang itu terlalu banyak, Tina boleh kasih orang lain juga lah. Ya. Kebajikan. So first kita boleh juga bagus lah saya rasa niat Tina niat Tina mula dalam BE memang boleh membantu lebih banyak orang tanpa kira kebaikan ataupun ke bisnes sendiri. Bagus, ini sangat penting. Sebab kalau kita terlalu pentingkan kepentingan sendiri atau bisnes sendiri, mungkin kamu akan buat keputusan yang salah. Betul tak? Tapi kalau kamu punya niat adalah untuk belajar dan menyempurnakan diri, lebih maju dalam bergaul dengan orang lain, lebih bantu lebih banyak orang, then make people's life change. Oke, ini akan jalan lama. Sebab kalau hanya pentingkan bisnes sendiri saja, kalau satu hari mungkin satu perkara tak untung ataupun rugi, kamu sudah akan give up. Betul tak? Tapi kalau ini bukan erti yang paling penting di dalam hati Tina, kamu punya erti lebih penting majukan diri, membantu orang, oke? Dan ini mungkin Tina rasa ini bukan mungkin, ini memang Tuhan punya message. Kamu nak pergi menjalankan tugas ini sempurna, bagus. Kamu akan jalan panjang. So, dalam sepanjang jalan ini, Tina juga perlu belajar macam mana kalau dapat banyak wang, banyak keuntungan. Macam mana boleh guna wang ini secara lebih bererti. Dan kamu tak ada konflik. Sebab ada orang yang dia rasa konflik sebab dia buat sesuatu, habis dia dapat pendapatan yang lumayan. Kalau macam ini susah sikit. Sebab dia takut kalau dia dapat pendapatan yang bagus. Betul tak? Sebenarnya wang itu tak bermakna. Bukan. Wang itu tak jahat. Tak berdosa. Tak berdosa. Kita patut guna wang pada benda yang bagus sahaja. So sebenarnya kalau Tina buat macam ini Tina akan menjadi sangat berjaya di BE. Dan mungkin masa ini singkat dan cepat sampai Tina pun tak sangka. Tina sekarang sudah ECA. Betul tak? Apa yang next step Tina nak pergi? Harus jadi DCA nggak sih? Bagus. Tapi ya itu tergantung dapat orangnya yang bagaimana. You tahu macam mana baru boleh jadi DCA tak? Jadi ada 5 jaringan di bawah kita yang ambasador. Bagus. Sekarang sudah ada 3 jaringan, betul? Iya, menuju 4. Bagus. Maksudnya Tina mesti bantu, mesti bina 2 rangkaian lagi, 2 jaringan lagi, baru boleh capai DCA. Tengok dia punya asas dengan dia punya N. Kita perlu bantu dulu, baru boleh capai 5 jaringan. So fokus dalam bantu orang, 2 jaringan lagi, then kamu akan capai
BCA. Kan kita mau sudah, kan motif dan objektif Tina adalah bantu lebih banyak orang. So inilah guna time ini untuk bantu 2 jaringan lagi. Satu sedang menuju sih, tinggal cari satu lagi. Bagus. Dan bukan bina mereka sampai ambassador saja. Mesti continue bina mereka juga 139 ya. Dan di BE sangat simple. Bila kita boleh bina orang itu menjadi 139 ya, sebenarnya tugas kita sudah tercapai ya. Lepas itu dia mau lagi lebih maju ke tidak, itu depends dia. Betul tak? Sebab 139 adalah benda ataupun rangkaian jaringan yang paling basic. Kalau kita sudah bina dia 139, dia dapat 20,000 ringgit Malaysia sudah. Dia mau lebih maju ke tidak, dia sendiri mesti tanggung jawab. Kita tak boleh bantu dia sampai dia jadi RCCA. Betul tak? Tapi kita boleh bantu downline orang yang lebih mau berjaya di dalam rangkaian. Mungkin sudah level yang ke-5, level yang ke-6 dia mau berjaya. Apa kamu Tina mau buat? Level 5, level 6. Bina dia 139. Dalam satu rangkaian, Tina mesti betul-betul pergi lead 4 orang leader. Macam mana lead 4 orang leader? Dalam satu jaringan. Dalam satu jaringan. Yang sama. Lead 4 orang yang kamu betul-betul nak bina dia berjaya dan betul-betul nak bina dia menjadi 139. So sekarang dalam satu jaringan ya. Ya, dalam satu jaringan 4 leader. Dalam satu jaringan mungkin ada 10 atau 20 orang ambassador, betul tak? Pilih 4 yang kamu rasa dia paling potensi. Macam mana kita pilih 4 orang ini, key person ini? Tina? First, faktor yang pertama, apa syarat kita tengok? Orangnya dia mau berusaha ya, dia sendiri ada kemauan. Kemarin sih banyak sih syaratnya, secara lebih bagus kalau ketemu orang dia mau secara ekonomi juga ada perubahan. Bagus. Itu kan lebih cepat. Terus bagus. Dia orangnya kalau bisa ketemu orang yang bisa berkomunikasi dengan orang, membina hubungan dengan orang. Ini satu extra point. Satu lagi yang penting. Dia mau belajar gak sih atau gimana? Belajar itu itu poin yang ketiga. Tina cakap yang 10 poin itu. Iya, saya belum sempat pelajari karena di rumah lagi tidak ada orang bantu-bantu. Oke, dia seorang good character. Ya, dia seorang penyayang. Seperti Tina dan Ruth. Seperti kita semua, okay? Di Ya. dalam dia tak kenal kita mah. So dia mesti seorang yang ada impian mau berubah, mau lebih baik, mau lebih maju. Mungkin dia bukan dari segi wang sahaja, tapi dia mau majukan diri sendiri. Oke, dan dia sentiasa nak lebih excellent lagi. Oke, impian besar. Kedua, dia adalah seorang good character, penyayang, jaga keluarga, jaga kawan, jaga member, jaga ibu bapa, jaga ibu bapa, jaga anak. Alright, then lepas itu yang ketiga, dia sanggup berusaha gila. Kalau orang itu boleh berusaha gila, itu orang yang sangat key person, sangat bagus. Mungkin dia sangat rajin bukan dalam BE lagi, tapi dia sangat rajin dalam keluarga, dalam kerjaya dia.
kita masih lagi boleh influence dia, bagi dia nampak macam mana BE. Sampai satu hari dia boleh berusaha dan berusaha gila di BE. 3 unsur ini sangat penting. So macam mana kita boleh mempercepatkan kita punya 139 boleh jadi. Sekarang kita ada strategi. Strategi yang easy duplikasi. Okey, macam mana strategi yang boleh duplikasi? Dulu masa BE start kan, BE tak ada nama lagi ya. BE adalah company yang paling kecil di Malaysia dan Singapura sebab baru kita start. Betul tak? Dan BE tak ada produk yang hebat-hebat atau terkenal seperti Aurora Pens sekarang. Dulu Aurora Pens dianggap adalah seluar biasa, legging biasa saja. Okey, dan dulu tak ada orang yang boleh jadi kaya-kaya sampel dia boleh menjadi RCCA di BE. Sebab dulu baru kita start saja. So semua orang tak nampak BE. BE itu siapa? Dan mereka kata BE punya boss adalah dulu leader di direct selling saja, bukan bos yang betul-betul buat bisnes. Ini bos dia tak tahu buat bisnes punya, dia hanya tahu bina rangkaian dia. So sesiapa yang ikut founder kita, Li Xuesen ke, Hui Jun ke, Miss Karen Leong ke, mereka anggap kita ikut orang yang salah. Sebab tiga orang ini tak ada business mind punya. Tapi Tina, bulan pertama, Xiaomei dengan Jet di BE, kita sudah bina 7 rangkaian. Bulan kedua, juga 7 rangkaian. Bulan ketiga, juga 7 rangkaian. So, dalam 3 bulan, Xiaomei dengan Jet sudah capai CCA. Dan dalam bulan keempat, Xiaomei dengan Jet punya sales SV dari bulan yang ketiga 250,000 SV ya. Sekarang Tina punya SV berapa? Masih kecil. 30,000. 30,000 Yang lalu 50,000. SV. Total kan? Pribadi. Total 30,000. 50. Sudah 50 Oh, bulan ini atau yang kemarin-kemarin? Yang kemarin 50. Nah, yang kemarin 50 lah, itu highest TGS kan? Ya. Okey ya. So, itu masa Jet dengan Mei punya 250,000. Bulan yang keempat 800,000. Dalam masa 1 bulan saja. Naik lebih daripada 300%. So, apa yang saya mau cakap di sini, itu kepercayaan dan duplikasi yang simple, sangat penting. Bukan sebab kita ada apa-apa yang hebat. So, kita jumpa dengan mentor, Sechua, dia remind kita perkara ini. Dia remind Jet dengan Xiaomei. Apa yang perlu kita buat dalam rangkaian supaya ada orang, ada leader yang boleh cepat macam kita. Iaitu duplikasi yang simple duplication. So peringkat pertama kita hanya duplicate 2 perkara saja, iaitu Aurora Pens dengan 139. Tina boleh cakap Aurora Pens, boleh cakap 139 tak? Bagus. Tina boleh ajar downline kamu share Aurora Pens dengan 139 tak? Sudah, bagus. So Tina rasa downline kamu yang tengah fight ambassador tu, dia boleh tak ajar dia punya IBO baru sharing Aurora Pens dengan 139 tak? Aurora Pens kayaknya sudah. 139 ada yang sudah, ada yang belum. Bagus. Maksudnya kalau itu ambassador fighter yang baru, masih lagi bulan pertama.
Tapi dia sudah sangat yakin Aurora Pens dengan 139 sampai dia sendiri pun boleh pergi ajar dia punya IBO baru. Startnya. Sebab duplikasi ini ya akan sangat cepat membina seorang ambassador Phyto menjadi ambassador dan menjadi 139 lebih daripada 100,000 TGS dalam masa yang singkat. Tapi duplikasi ini ya tak boleh stop di Tina saja. Tina mesti confirm dan ajar, boleh pastikan Tina punya ambassador fighter pun boleh ajar. Tapi ya kenyataannya di bawahnya mereka itu ada yang belum mau ngebentuk jaringan lagi, ada yang masih mau kerja PGS buat ke Osaka. Ada yang belum dapat orang yang pas untuk jadi ambasador lagi ya. Masalah-masalahnya seperti itu. Tak apa. No problem. Dia mau fight Osaka itu betul juga. Tapi dia tak boleh kata mau fight Osaka tapi ada orang mau fight ambassador, dia tak mau bagi dia fight ambassador. Kayaknya enggak juga sih. So kayaknya tidak juga, cuman dia lebih fokus buat PGS-nya dia. Okey, boleh accept lah. Tapi sebab dia buat PGS, dia akan jumpa banyak IBO baru, dia kena sign IBO lah. Kena panggil mereka sign IBO lah. Kalau tidak kan, dia ada banyak sales, banyak orang beli Aurora Pens, tapi ya nanti hari lain kan, ini customer dia sudah sign orang menjadi orang punya IBO. Kalau dia tak sign IBO. Mereka mau sih, mau kok. 在 Tina 的组织，他们的问题是有那个灰鹅的，他的IBO 很高，很高，但是叫他们跟着 system， 他们不要这样。我也要求着他们的 system 很好，但是他们action 的时候很多人家 reject 了，但是这个他讲，他每次问我怎么样要再带他们进去 Zoom 这样啊，要跟着 system。Okey, sebelum kita panggil dia masuk sistem kan, kita perlu ajar dia boleh sign IBO dulu. Mereka masuk-masukkan orang jadi IBO banyak. Cuma yang di bawahnya itu mungkin ya karena masih awal-awal belum merasakan apa manfaatnya apa, jadi masih bikin suka-sukanya gitulah, belum tahu, belum terlalu mendarat ke bawah. Kalau saya sudah tanya sama misalnya kalau tadi contohnya Huingo, saya sudah bilang Huingo, kamu sudah kasih tahu mereka untuk meng-IBO-kan orang atau bagian-bagian saya sudah kasih tahu, tapi begitu saya turun ke bawah, nyatanya mereka belum terlalu mengerti. Waktu saya katakan baru mereka mulai meng-IBO-kan orang ya kan. Nah itu pun ada kendala seperti itu, tapi dia punya ambasador apa kayak gimana untuk fight-nya sampai kemana, saya terus terang belum turun langsung. Karena saya lihat Huingo, Huingo kerjanya bagus, dia sangat semangat, dia juga kayaknya melindungi jaringannya dia gitu loh. Bagus. Jadi saya lihat biarin aja dulu untuk sementara, kan masih berjalan. Saya biarin dulu bagaimana lihat caranya dia, walaupun mungkin dia kurang suka ikut Zoom, ikut belajar kayak gimana Huingo-nya sendiri, tapi dia ada melakukannya di lapangan, apa yang dia lakukan, ya sudah termasuk bagus sih dengan cara dia. Oh, kalau macam ini, Tina boleh offer buat training untuk dia. Buat training untuk network dia. You panggil Huingo, you kata Huingo, kamu punya customer semua pun pakai Aurora Pens. Marilah kita bagi satu talk 30 minit, 40 menit kita boleh berkongsi dengan mereka itu apa itu BE International. Kita ada peluang bisnis sih setiap hari Kamis ya. Itu ada dibicarakan tentang BI juga ya. Dan mereka pun bisa melihat tentang 139 setiap Kamis itu ada. Dan Huingo juga ada ajak orang-orangnya yang mau join bisnis ada masuk ke situ. Kalau dia tak boleh masuk Zoom, kita kena fikir cara lain untuk pergi jumpa sampai jumpa dia punya downline lah. Mungkin bukan Zoom lah. Mungkin video call, WhatsApp video call boleh 8 orang, 4 orang.
Ruth, kan? So, kalau mereka yang tak boleh masuk Zoom kan, kita boleh offer alternatif lah. Bagi mereka biasa diri dulu, dan lepas tu kalau mereka sudah nampak kita dari video, sudah biasa kan, baru kita ajak mereka masuk Zoom lah. Kita bicara di dalam WhatsApp dulu, video. Kalau saya ya, mentor ya, bagi lain saya yang nggak mau, orang member saya nggak mau ikut Zoom ya, I personally jumpa. Ya, ngomong ajarin dia, karena apa yang aku dengar dari Zoom, aku sampaikan kepada dia supaya mereka semua tahu gitu loh. Ya. Cik Tina boleh ini, mungkin bukan mereka dengar aja, tapi Cik Huingo nggak bisa training yang mereka bagaimana membawakan peluang bisnis. Cik Tina kumpulkan mereka, trainingkan mereka juga gitu. Ya. Dan sama-sama boleh pinjam kuasa. Saya belum turun sampai begitu, karena saya pernah waktu itu ajak Cik Huingo, saya sudah bilang, makanya saya bilang perlu minta bantuan Cirut sama Woody ngomong sama Huingo kan, karena saya sudah berapa kali ngajak dia ya, Huingo, coba yuk kita kumpulin beberapa orang yang mau fight. Saya bilang kan, yuk kita bikin Zoom yuk biar mereka lebih jelas tentang apa yang mau dikejar, apa di BI, bagaimana. Nah, Huingo-nya bilang, saya sudah kasih tahu, mereka itu nggak mau. Mereka kalau belum pakai, mereka alasannya kan selalu banyak ya kan. Nah, sekarang beda, Cik Tina. Sekarang semuanya udah banyak. Bahkan banyak udah di bawah mereka, udah yang mau fight kayak di bawah Cik Fong Fong gitu juga kan, Shelly atau apa kan. Mereka tentunya welcome udah mau. Kalau kita Cik Huingo bilang mereka itu hanya sekedarnya saja gitu loh. Karena kan kemarin Cirut kan bilang, kita pasang target gini-gini. Waktu saya tanya si Huingo, beneran nih si ini mau begini. Mereka cuma sepintas lewat saja begitu. Gitu loh Cirut. Nah, jadinya yang benar-benar mau serius itu baru si Christine ya. Entah bagaimanapun hasilnya, dia, ya kan? Si Fung Fung, ya memang dia serius kan? Terus siapa ya? Kalau yang lainnya sepintas lewat saja. Belum ada yang terlalu kayak bagaimana, belum. Miao King. Bagus lah. Miao King. Oke, sudah 3. Belum terlalu. Sudah 3 di bawah. Sebenarnya udah ada 1. Di ambasador udah ada 1 lagi yang Lucy yang marah-marah itu loh. Cuman dia mau dengan caranya dia gitu loh. Nah, kemarin saya sama Cirut kan ke rumahnya Huingo ketemu khusus buat spesial orang ini ya kan. Ganas, buat cepat-cepat. Ya. Ya kemarin khusus untuk ini baru dia meng-IPO-kan orang ya. Baru dia mulai IPO-kan orang yang Lucy ini. Cuman ya memang kalau sama orang tipe begini perlu ekstra, mesti sabar, mesti Tina, bisa secepat. Dulu kita bina Tina Ambassador. Next step, Woody sama Ruth sudah fikir siapa 3 orang bawah Tina. Ingat tak? Kita cakap William Ping Ping. Betul tak? Tapi siapa yang letup dulu? Bukan William Ping Ping dulu. Siapa yang letup? Bukan Rinta dulu. Tapi Huingo Surasri letup dulu. Betul tak? Jadi saya rasa si yang jadi si Rinta dulu. Ya, jadi ya maksud Jet ya, itu halal tujuan 3 orang. Mungkin yang mula-mula muncul itu belum lagi, tapi kita sebagai upline kita masih ke arah korek lagi. Mungkin bukan 1 orang 2 orang, oh tak boleh, no. Sebab Tina sudah buktikan dalam 6 bulan saja Tina sudah ECA. Bukan orang yang mula-mula tak letup ngapa-apa. Ruth pun macam itu. Mula-mula Ruth cari semua ambassador tak mau buat. Semua ambassador tak mau buat. Tapi jumpa Tina. Tina yang letup dulu. Ruth sangat happy. Dia jadikan Tina sampel. Sekarang Ota pun mau fight ECA, DCA. Betul tak Ruth? Ota total growth saya already 45% dari kemarin. I think this month can be 200%. Bagus. Jadi kita tetap harus ini mengorek yang di bawah ya. Kalau tidak biarkan Huingo aja pasti nggak akan ketemu gitu. Tina, apa Huingo suka? Maksudnya? Apa kan impian Huingo? Belum tahu ya. Dia senangnya orangnya suka hidup happy sih, saya lihat suka traveling, suka
ngumpul-ngumpul, banyak temennya, suka-suka yang begitu-begituan lah. Dia juga orangnya sih sebenarnya baik, murah hati. Itu buktinya si Lucy aja bisa deket sama dia. Itu tandanya dia orangnya baik. Dia memang orangnya baik. Bila Tina bina Hui Ngo, Tina mesti lebih memahami dia. Tapi dia tidak mau dikejar ya. Dia nggak mau dikejar. Dia sudah bilang dari awal, saya tidak mau dikejar. Dia kerjakan semua orang ini, cakap macam ini punya. Ya. Ini duplikasi daripada Tina. Tina dulu pun cakap yang sama. Pun cakap sebegini. Saya tak suka dikejar. Saya tak mau pressure. Saya mau buat suka-suka. Saya tak mau meeting. Saya mau jadi jual-jual sahaja. Tapi akhirnya pun lepas betul-betul dapat cari ya mereka apa yang mereka mau, baru kita boleh cakap dengan dia, ini adalah untuk kamu mencapai kamu punya impian ini. Barulah mereka ada motivasi. Apa yang saya kita rasa ya? Hui Ngo sih dia mau juga. Buktinya kan dia masukin dia punya anak mantu jadi untuk fight ambassador juga ya kan. Cuma yang jadi masalah mungkin Hui Ngo karena faktor usia dia gaptek ya kan. Nah, Bapak umur? Itu aja. Usia berapa? Hui Ngo berapa ya? 50 lebih kali ya. Nah, jadi kalau suruh dia untuk belajar Zoom, ikut apa-apa kayak gimana-gimana, dia nggak mau yang kayak gitu-gituan gitu loh. Tapi kalau suruh dia kerja langsung ketemu orang, ngomong-ngomong, bina hubungan sama orang, nah itu dia kayaknya punya keahlian di situ. Kita boleh biar dia punya kelebihan tu apa yang dia suka menonjol. Kalau dia hebat dalam jumpa orang, hebat dalam sembang-sembang, home party, direct makan-makan, lepas tu jual Alora Pants, lepas tu panggil dia orang masuk IBO kan. So itu adalah kelebihan dia. Okay, at the same time kita mau juga dia improve. So, siapa kata 50 tak boleh belajar online? Dia buktinya suruh bikin apapun, dia sekarang suruh anak mantunya yang bikin semuanya. Padahal saya udah fotoin satu-satu cara yang paling segampang mungkin. Saya udah screenshot semuanya satu-satu setiap langkah. Nyatanya dia nggak pernah buat. Jadi dia sekarang suruh anak mantunya. Mungkin dia sebab ada orang boleh panggil, so dia tak mau belajar. Dia sebab menantu dia boleh panggil dia buat so dia tak mau belajar. Tapi kita dia nggak mau. Ya. Waktu belum ada mantunya dia nggak mau buat, dia suruh saya yang buat. Tak apa, you cakap banyak cerita untuk bagi dia tengok inspirasi. Kalau ada nampak rambut putih punya orang buat live juga. Dan orang senior buat live juga, sembang-sembang di depan video juga. So you send kepada dia. You cakap dengan dia, Hui Ngo, tengok ini orang lagi senior dia boleh buat. Tengok ini orang lagi senior dia inspirasi banyak. Tengok ini apa? Kalau Hui Ngo boleh buat mesti downline inspirasi, mesti semua orang ikut. Menggunakan guna cerita untuk inspirasi dia. Sebab kalau kita panggil saja susah, mesti dia tak mau. Dulu macam mana Tina boleh panggil kamu punya anak belajar sungguh-sungguh sampai doktor sudah? Ya dari kecil dia sudah diajarin. Ajar apa? Ya ditanamkan nilai-nilai. Ya semua hal yang buat dia semangat, yang dia tahu hidup harus bagaimana, harus punya arti. Bagus. Bukan saja dengan rotan kan? Tidak kan? Mesti cakap dengan nilai-nilai dia. Kenapa mau belajar sungguh-sungguh, baru boleh jadi seorang yang berguna, boleh berjasa kepada society kan? Itulah sama. Kena bagi Hui Ngo tahu. Sama dengan anak. Ya. Kena bagi Hui Ngo tahu apakah nilai kalau dia boleh breakthrough mungkin buat satu live saja sudah boleh bakar dia punya network semangat. Sekarang
Cihuingo bukannya Cirut yang nanganin ya? Lagi tidak? Hah? Cirut lagi tidak tanganin Huingo. Nah, Udi, apa itu Siapa artinya punya downline? Tina Saya punya enggak, saya kan lihat kan belakangan kan ada bikin Zoom apa ini kalau memang Cirut udah handle, berarti aku masuk ke yang lain. Kalau Cirut misalnya enggak, secara sebenarnya ini berarti aku bukan seperti itu, Cik Tina. Kayak saya jaringan Cik Tina, Udi ada handle, tapi saya tetap ada memperhatikan jaringannya Cik Tina gitu loh. Bukan langsung lempar ke upline, kita lepas tangan, bukan begitu. Mereka membantu kita bagaimana kita membimbing rangkaian kita. Tapi kita tanggung jawab kepada rangkaian kita juga harus tetap gitu. Itu anak-anak kita, bukan udah kasih nenek aku nggak mau tahu lagi gitu, bukan. Ya. Ini adalah culture yang sangat penting. Kita sebagai upline kan, kita akan tunjuk ajar untuk membina satu rangkaian sebagai sampel. Sama-sama kita bina. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai seorang downline bila kita tengok upline bantu kita kan, itu extra bonus. Dan kita belajar macam mana mereka bina leader dalam rangkaian tersebut dan kita duplikasi. Tapi bukan seperti Cirut kata, bukan upline turun untuk tunjuk ajar dan kita boleh lepas tangan. Itu sebab itu anak kita sendiri. Suatu hari nanti kan, mungkin 3 bulan kan, ini rangkaian dia akan pass back kepada Cik Tina. Untuk Cik Tina jaga sendiri. Dan Woody dengan Cik Ruth mungkin mereka akan lompat sampai mungkin Huingo ke, mungkin siapa-siapa saya tak pasti lagi Ada key person mereka juga akan bantu dan membina satu superstar di bawah sana. Bersama. So ini adalah cara kita bekerja sama so that kita boleh memastikan kita punya know-how dan juga sistem di dalam BE kita boleh duplikasi. Bila kita boleh duplikasi satu rangkaian besar di bawah downline, dan downline boleh nampak, boleh belajar dan membela yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bantuan upline adalah bonus. Iya, soalnya kan image-nya begini kalau di grupnya Cihuingo ya. Kenapa saya tanya ini ya kan? Kalau ada apa sama Cirut ya, ini boleh. Oh ya sudah, saya bilang nggak apa-apa kalau mama Cirut oke sama saya. Nah, karena kalau kayak yang dulu kan jelas Cirut sama Woody kan bilang, oh ya kita bantu kamu ya buat sampel ya. Aku pegang William sama pimpin ya. Kamu kerjain yang 2 ya. Oh oke, kan jelas ya kan. Jadi aku nggak masuk ke pimpin Cirut lagi ke William pimpin kan. Karena kan sebenarnya nggak boleh juga lepaskan William gitu, bukan? Kita bantu sampai mereka ini. Maksudnya begini Cirut, bukan begitu. Maksudnya gini loh. Waktu ngerti nggak? Cirut kan di atas saya. Image mereka kan Cirut pasti lebih tahu apa-apa segala macam ya nggak. Nah kalau saya masuk, aku maunya sama Cirut. Nah gitu loh. Jadi oh ya sudah nggak apa-apa. Kita kan nggak bisa paksa orang. Ini loh maksudnya saya. Kayak William pimpin kan lagi itu udah rapi. Nah sekarang kan saya lihat kan, kayaknya lagi udah nggak di handle sama Cirut. Nah saya akan mulai pendekatan kepada mereka gitu loh. Nah juga kayak si Rinta kan saya tahu jalurnya mereka kayak gimana kan saya dari awal saya sudah pegang ya kan. Nah Huingo ini kan sekarang lagi istilahnya kalau mau dibilang kan ya primadonanya, jaringannya lagi kuat ya kan. Nah maksud saya kalau jangan sampai misal gini, Cirut sudah handle terus saya masuk ke dalam saya malah bikin gaduh gitu loh. Kok ngomongnya ini begini. Nah nanti bisa-bisa kita berdua diadu ya kan. Maksudnya saya gini loh, kalau memang ini kalau memang enggak misalnya kalau memang saya harus turun ke Huingo, saya mau turun, maksud saya gitu. Tapi jangan sampai ada kesalahpahaman gitu. Bukan, maksudnya gini loh. Kita terhadap kayak dulu Okta dipegang Udi juga gitu kan. Tapi tetap saya ada make connection dengan mereka dan saya tahu jangan mereka, bukan Okta tahu langsung dari Udi enggak gitu. Tapi kalau saya ada kendala membimbing William, Huingo, boleh connect ke saya gitu loh. Jadi kalau yang Huingo gitu ya, dia kayak itu dia cari saya tuh biasanya problemnya bukan problem berat mengenai barang, mengenai apa. Tapi kita boleh nggak terjun ke bawah menanyakan dia jaringannya gimana. Boleh diskusi dengan saya. Cik Ruth, Huingo punya bilang gini, oke gimana menurut kamu? Oke, kita diskusi bareng. Mana yang mau kita fokuskan, key person-nya siapa gitu loh. Jadi selama ini Cik Tina jarang komunikasi sama saya gitu loh. Ini penting. Komunikasi. Yes.
Suka sangat saya dengar bahasa Indonesia. Cepatnya, fasilnya. Macam nyanyi. Dangdut. Dangdut. Okey, Kita betul. harus pas ke Komunikasi. atas ya. Banyak Inilah komunikasi inilah offline dan masa kita kan. Kita semua kan belajar untuk sama-sama membina rangkaian dan boleh membina jaringan. Bila rangkaian itu siapa ni? Baby. Sangat cute. sangat cute. Boleh jadi advertising pamper. Okey, so bila kita membina rangkaian kan, kita semua orang dari latar belakang yang berlainan. So, kita sekarang di BE, kita mau membina rangkaian. Kita mau menjadi seorang leader yang sangat pandai dan sangat hebat membina rangkaian. So, ini adalah masa, tempo untuk kita bersama-sama belajar. So, apa yang penting masa kita belajar membina rangkaian? Komunikasi. So, walau macam mana pun, sampai hari ini kita masih lagi tiap-tiap hari ada berkomunikasi dengan mentor kita. Kita ada call Sechua, kita ada call Cian, kita ada teks Cian. Walau apapun, bila sampai di Puchong, di satu tempat lah, yang sentiasa Cian keluar masuk, so kita akan call mentor, ada di sini mau minum kopi ke. Okey, bila sampai Bukit Jalil, kita akan call mentor Chua. Chua ada di mana, mau minum kopi ke. Bukan saja kita sembang-sembang hanya untuk semata-mata BE saja. Tapi ya, selama ini kita belajar banyak perkara juga. Kita lebih fahami satu sama lain. Kita belajar macam mana untuk pergi cari sekolah bagus, macam mana untuk cari periuk bagus, masak tanpa sendiri, macam mana pergi cari robot mesin bagus, okey, tanpa mencucikan lantai diri. Banyak benda kita boleh sembang-sembang. Kita belajar daripada mentor. Ya, maksud saya kita jangan semata-mata hanya code upline untuk report sahaja. Tapi ya, kita sentiasa boleh berkomunikasi. Apa saja. Tapi kita tak perlu report teliti ya, sampai Cik Ruth, hari ini saya pukul 3, saya ada pergi jumpa dengan siapa. So, saya ada nampak ini, saya lepas saya kongsi ini, saya ada cuba closing, tapi closing 1 kali tak boleh, closing 2 tak boleh. So, lepas tu saya tinggalkan saya punya nombor, tak payah teliti ataupun details macam ini. But komunikasi ya, untuk kita tahu apa. Kita punya rangkaian, kalau ada key person, kita punya upline on the first hand, dia boleh dapat. Dan ada apa-apa jadi kan dalam rangkaian kita ataupun rangkaian apa kan, kita sentiasa komunikasi ya. Tak payah tunggu sampai buat review, baru satu list keluar. Itu mungkin masalah sudah besar. Faham tak? So, kita kena sentiasa komunikasi. So, bila kita bina rangkaian juga, macam tadi kan, bina sampel Huingo ke ataupun apa ke, mungkin Cik Ruth ataupun Woody ada pergi jumpa kan. Saya percaya Cina pun mesti ada di dalam, betul tak? So kalau Tina ada apa yang tak, mungkin rasa, sekarang Cik Huingo dia hanya jawab Cik Ruth punya telefon, dia tak jawab saya punya telefon. So ini mesti feedback cepat so that kita boleh rectify apakah yang terjadi macam ini. Dan sebenarnya mungkin kalau kita rectify, dia hanya satu perkara yang sangat kecil saja. Tapi kalau kita simpan rasa, simpan, sudah lari dia punya sebenar punya facts. Sudah mungkin sampai kita salah faham. So ini sangat penting lah. Dan bila kita punya rangkaian semakin banyak orang kan, kita lagi perlu banyak komunikasi. Baru kita boleh menjadi seorang leader yang betul-betul
betul-betul pandai berkomunikasi dan kita nak kurangkan semua salah faham di dalam network. Sebab kita tahu manusia paling rumit kan. Tapi di sini kita akan buatkan manusia lebih simple lah menjadi, sebab kita ada culture, kita ada sistem. Kita ada elite seminar. Pernah Cik Tina dengar elite seminar tak? Elite seminar yang tentang itu ya, yang lagi kayaknya pernah berapa kali buat ya, yang waktu ada masalah apa semua. Yang saya lakukan sekali, Udi lakukan sendiri ya, waktu itu yang masalah ping-ping itu, takut rebut-rebut orang itu. Ya, itulah elite seminar. Elite seminar bukan saja buat oleh upline ataupun 1 bulan 1 kali ya. Elite seminar sebenarnya bila kita sudah bina dia, masa kita bina dia dan jumpa orang dengan dia 2-3 kali kan, kita sudah boleh cakap elite seminar yang simple dalam 5 minit, 10 minit. Mengenai apa, kita boleh on the spot ngomong aja, jangan pinjam stok lah, jangan boleh pinjam uang gitulah ya. Jadi mereka udah mengerti sedikit gitu. Ya. Jadi mungkin gini, nanti kalau Cik Huingo ada problem dengan Cik Tina lapor ke saya gitu. Jadi kita handle nanti Cik Huingo punya bawahan, Cik Huingo harus komunikasi banyak dengan Cik Tina. Jadi bisa tahu bawahnya lagi. Nanti kok bawahnya lagi ada problem dengan Cik Huingo dan bawahnya lagi. Jadi itu bisa kereta apinya berurutan gitu loh. Jadi nggak missing satu line gitu. Ya. So sebenarnya sangat simple. Semuanya adalah manusia. Bila kita tahu manusia, betul-betul faham manusia, kita boleh ubah manusia, boleh membina manusia. Itu yang penting. Kan? So at the end of the day kita bukan buat bisnes saja, tapi kita mau ubah manusia menjadi lebih baik. Beyond inspiring mind. Beyond inspiring mind. Touching life for eternity. Itu sangat penting. Ya. Nah, itulah dukungan upline biasa suka gitu, kayak Cik Tina lihat ya, kok saya ada problem ya. Yang tadi yang masalah Lucy, saya langsung kontak upline saya yaitu Woody gitu loh. Nanti kalau Cik Tina ada problem dengan Cik Huingo, Cik Tina beri kontak saya gitu. Nanti kalau bagian bawahnya Cik Huingo ada masalah, dia bisa kontak Cik Huingo. Jadi ini duplikasi akan terjadi. Jadi mereka nggak bawa selesaikan sendiri, boleh nggak. Kita tetap naiknya ke atas gitu loh, naiknya ke atas. Ya, dan tak payah tunggu sampai ada masalah baru kontak. Kita boleh sentiasa kontak, keep in touch. So siapa ada nampak, oh ini orang sangat hebat lah, tapi dia boleh discuss. Yes. Kita boleh sembang-sembang macam biasa. Tapi tak payah panjang juga, tak payah sampai 1 call ambil masa 10 minit, 20 minit. Itu pun kita tak perlu tiap-tiap hari buat macam tu kan. So kita mungkin 1 call dalam 1-2 minit kan, kita sudah boleh bagi tahu kita punya upline, oh siapa ada key person timbul dalam rangkaian saya. Tapi ini orang dia belum sign dia macam tak percaya lagi. Tapi tak apa, saya akan pergi influence dia lagi. So at least kita punya message ini sentiasa komunikasi. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. So kita akan lebih cepat rectify oh siapakah key person dalam rangkaian Tina? Siapa superstar yang Tina mau bina sekarang? Macam ni lah. So kenapa kita tahu tentang Tina? Ini kali pertama kita jumpa saja kan? Mesti upline yang promote. Cakap, oh dalam rangkaian Indonesia ada seorang leader sangat inisiatif, dia boleh buat live. Kita ada tengok dia happy live. Kamera macam ni. Sangat nanti profesional. Dan lepas tu barulah Tina jalan masuk dalam kamera, terangkan apakah itu Alora Pants. So sangat menarik. Kita tengok, wah ini macam ada professional training punya lah. Lepas tu ambil kamera sampai nampak orang duduk dekat sana. Iaitu Tina. Dari kaki, okey, sampai lutut, sampai muka. Okey, barulah nampak. Professional. Oh.
So seronok punya dalam BE kita belajar bersama-sama. Ada banyak perkara yang kita boleh exchange idea, kan? Kita boleh exchange idea, kita boleh exchange experience. Then from there kita semua lebih maju dan lebih sempurna dan kita boleh bantu lebih banyak orang lagi maju lagi sempurna. So ini adalah end of the day, business ini bukan saja boleh buat kita kaya, tapi buat kita lebih maju dalam internal dan eksternal juga. Very good. Okay, so saya percaya Cik Ru dengan Tina, sebab kita semua empat di sini, Woody, KK Yap, Casey, Jaslyn, kita semua di Malaysia. Siapa yang betul-betul berada di Indonesia? Kamu berdua. Kamu adalah betul-betul pioneer of pioneer di Indonesia. Indonesia adalah satu market dan satu pasaran yang sangat-sangat berpotensi. Oke, tapi dia juga adalah satu pasaran yang amat mencabar. Betul. 50 tahun, okay, dalam sejarah MLM, direct selling di Indonesia, tak ada company yang betul-betul buat direct selling. Kebanyakan adalah money game. Kebanyakan adalah sistem piramid. Kebanyakan adalah sistem investment. Headhunter. Betul. Ini betul-betul dalam sejarah. So ini adalah yang culture yang kita patut dan juga kita ambil mission ini. Membawa BE pergi Indonesia dan bagi lebih banyak orang boleh memanfaat daripada business direct selling yang betul-betul dan jujur. Honest. Dan kita boleh bantu lebih banyak orang di Indonesia mencapai impian mereka. Ini adalah tugas pioneer of pioneer. Yes. Mentor, saya nak tanya, selalu kita nampak upline punya relationship dengan mentor, dengan founder, dengan semua sangat-sangat rapat. Macam mana nak jadikan buat bisnes sambil boleh relationship pun macam family ya? Macam semua kita ajak orang masuk kan, semua kita kata okay, produk lepas tu bisnes kan. Itu apa one keyword. Ya, apa tu? Satu keyword. Sentiasa berasa gratitude. Bersyukur. Bersyukur. Sentiasa berasa bersyukur. Bila kamu boleh ingat ini keyword, kamu punya jaringan dengan upline, dengan downline, dan jaringan dengan semua akan menjadi lebih harmoni. Bersyukur sebab dapat jumpa dengan mentor anda. Macam ibu bapa lah. Bersyukur boleh dapat belajar. Walaupun mungkin upline itu macam kadang-kadang kan upline kita tak aktif. Bukan semua rangkaian upline aktif kan. Tapi upline itu tak aktif macam mana? Bersyukur juga. Sebab walaupun dia tak aktif tapi dia sudah bagi peluang kita kenal dengan BE. So perasaan bersyukur itu sangat penting. Anggap upline sebagai ibu bapa. Anggap semua anak-anak rangkaian sebagai anak diri sendiri. Itu sangat penting. Perasaan itu bukan anggap saja. Betul-betul perasaan terhadap mentor, iaitu perasaan terhadap ibu bapa. Yang kepercayaan itu sangat penting. Jadi kita pun ajar kita punya downline macam tu, ada hati macam tu lah. Dalam elite seminar dia sudah duplikasi punya. Dia akan duplikasi secara semula jadi kerana kita orangnya. Tak perlu betul-betul ajar. Okay? Okay. So bulan ini DCA
DCA Tina Sutanto Jaya. Oh. Belum. Nama pun glamour. Okay. Okay, habis Okay, kita thank you. ada Zoom satu sesi lagi. Ya, ya. Thank you, mentor. Alright. Ambil gambar, okay. Ambil gambar. Alright, boleh. Siapa Sekejap. yang ambil? 1, 2, 3. Okay. Okay. Thank you. Thank you Okay, semuanya. bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Okay. 然后呢，我叫入进回来，跳出去啊。叫做Tina 也是，等下你们要去做会后会啊。如果他没有进来，就说要做会后会咯。看他的因为有些时候我们是那个他要问的东西对跟要 deliver 的东西未必是很准确。诠释到对嘛，这样子。OK 了，我觉得他的问题不是很大了，因为他还没有，只是一些他才刚刚开始要跳线啊，做领袖啦，他有去所以我去问的嘛，会很多，是不是他们那边？他有，没我现出来的业绩可以明显看得出他是有没有做的咯。然后 offline 啊，offline 啊，我想要叫人 offline 还比较少，他都是88%、98%，他是用 online 的。因为地点的关系啊。地点也是啦，然后现在疫情在印尼也是蛮严重的，是不是？我昨天没有这样严。万个人不能进啊，应该是他们有东西啊。如果是这样， Password change already， 会换 password 的没？出去了不一定啊。可以啊，应该。你是 host 吗？我。